Bab 971, Transformasi Kota Sungai Putih. Star Moon City, Ouroboros Guild Residence, meledak ke ruang pertemuan. Berserker First Snake yang tinggi dan kuat bergegas ke sisi gentle Snow dan dengan diam-diam melaporkan. Pemimpin persekutuan, kabar baik. Kamu khawatir bahwa kami tidak akan dapat menjual materi dengan cukup cepat, bukan? Beberapa waktu yang lalu, kami menemukan seseorang yang mau membeli semua ramuan dan biji langka kami. Terlebih lagi, penjualan atribut Gemstones di berbagai kota besar berjalan cukup baik. Kami akan mengumpulkan dana yang diperlukan dalam waktu singkat. Baiklah, ekspresi lembut Snow, yang tegang sampai sekarang, akhirnya rileks. Segera kumpulkan material di berbagai gudang. Menjual semua materi yang dimiliki Ouroboros, bahkan pada nilai pasar 80%, dalam waktu yang singkat akan menjadi tugas yang menakutkan. Lagi pula, ada batas seberapa banyak pasar bisa mencernanya. Jika mereka tidak dapat mengumpulkan dana yang diperlukan pada waktunya, lamarannya tidak akan berarti apa-apa selain bicara. Sekarang seseorang ingin menghabiskan koin untuk membeli saham mereka telah banyak membantunya. Ketika Gentle Snow selesai menginstruksikan First Snake, beberapa perwakilan perusahaan Elder kembali online. Bagaimana kamu bisa mendapatkan jawaban begitu cepat? Snow lembut merasakan sesuatu ketika dia melihat beberapa sesepuh. Keputusan penting seperti itu tidak mudah dibuat. Paling tidak, perusahaan-perusahaan ini harus mengadakan pertemuan darurat dengan direktur mereka sebelum membuat keputusan, namun para tetua ini hanya pergi kurang dari 10 menit. Apakah kamu memutuskan untuk tunduk pada Blackwater pada akhirnya? Ekspresi lembut Snow menjadi gelap. Dia baru saja mengusir Cao Chenghua setelah banyak kesulitan dan merebut kembali kendali persekutuan, yang semula milik kakak laki-lakinya. Dia tidak pernah mengharapkan beberapa investor Ouroboros untuk meninggalkan mereka tepat ketika dia mulai mendorong persekutuan ke jalur yang benar. Dengan hanya perusahaan keluarganya, dia tidak tahan terhadap perusahaan-perusahaan besar ini ketika mereka bekerja bersama. Perbarui oleh boxnovel.com. Pemimpin persekutuan Snow, tolong mengerti bahwa ini adalah dunia di mana yang kuat memakan yang lemah. Perusahaan kami tidak tahan terhadap Blackwater Corporation. Mohon bersiap untuk menyerahkan posisi ketua kelompok Ouroboros. Kami juga berharap kamu akan mendukung ketua kelompok yang baru. Adapun saham kelompok Klan Putih, kami akan membelinya kembali dalam 3 hari. Setelah perwakilan perusahaan tetua memberikan jawaban mereka menghela nafas tanpa daya ketika mereka keluar dari permainan. Meskipun mereka hanya perwakilan dari perusahaan mereka masing-masing, mereka tahu bahwa perusahaan mereka telah menandatangani perjanjian pribadi dengan Blackwater Corporation. Mereka tidak lagi berniat untuk bermain dengan grup Klan Putih karena mereka telah menemukan teman bermain baru. Tercela, bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti ini? Kami buta untuk berpikir kami benar-benar menerima investasi perusahaan-perusahaan ini di persekutuan. Selusin tetua, yang telah berjuang lama dan keras dengan Ouroboros, mulai menamparkan para investor. Bagi mereka, Ouroboros adalah rumah mereka. Mereka telah bekerja untuk Ouroboros selama lebih dari 20 tahun. Sekarang orang lain mengambil alih persekutuan mereka, mengapa mereka tidak marah? Salju, Zhao Yueru tidak tahu bagaimana menghibur temannya. White Clan Group telah membuat kekayaannya di dunia game virtual. Itu telah mendirikan Ouroboros dan secara bertahap mengembangkan persekutuan, mengambil lebih dari selusin tahun untuk mengangkatnya dari persekutuan kelas 3 ke persekutuan kelas 1. Setelah itu, Ouroboros telah mendominasi lebih dari selusin game realitas virtual, namun sekarang game itu runtuh di tangan Gentle Snow. Zhao Yueru tidak tahu harus berkata apa. Aku baik-baik saja, Snow lembut melambaikan tangannya, namun, dia sangat pucat. Setelah beberapa menit hening, dia menarik napas panjang dan berkata, perusahaan-perusahaan itu dan Blackwater Corporation meremehkan aku. Karena Ouroboros tidak dapat diselamatkan, White Clan Group akan memulai Ouroboros baru. Meskipun perusahaan-perusahaan investasi telah mengamankan manajemen Ouroboros, dan dengan demikian, toko perserikatan, pakar game adalah kunci sejati kekuatan persekutuan. Karena pemberontakan Cao Chenghua, grup Klan Putih mengendalikan pasukan pembantai Dewa Ouroboros, itu bukan milik persekutuan. Sebagai tindakan pencegahan terhadap Cao Chenghua, Gentle Snow telah membeli lebih dari selusin lahan di Star Moon City dan beberapa kota berpenduduk tinggi lainnya dengan namanya. Namun, dia tidak berharap langkah-langkah pencegahan itu mulai berlaku sekarang. Ganas, kamu tidak perlu mengirimkan barang lagi. Aku akan bertemu dengan pembeli secara pribadi, kata Snow lembut. Meskipun Blackwater Corporation sekarang memiliki Ouroboros, dia masih pemimpin persekutuan. Dia juga memiliki sebagian besar saham persekutuan, jadi dia masih memiliki wewenang untuk mentransfer sejumlah besar sumber daya. Karena dia akan meninggalkan Ouroboros, dia perlu membawa beberapa barang bersamanya. Dia tidak akan membiarkan Blackwater menguasai sumber daya di bawah manajemen grup Klan Putih. Meskipun dia tidak bisa mentransfer sumber daya guild dalam jumlah besar, koin jauh lebih mudah untuk dipindahkan.
Selain itu, persekutuan pemula yang paling kekurangan uang. Dengan uang dari menjual bahan-bahan, dia bisa dengan mudah membangun fondasi yang kokoh untuk persekutuan barunya. Setelah itu, Snow lembut meninggalkan ruang pertemuan. Pada saat yang sama, Zhao Yueru mulai memobilisasi tentara pembunuh dewa dan anggota persekutuan lainnya. Ketika saatnya tiba, dia akan membawa sebanyak mungkin orang bersamanya. Meskipun mereka tidak bisa meninggalkan Ouroboros dengan kulit kosong, mereka setidaknya bisa menyebabkan Blackwater Corporation mengeluarkan 1 atau 2 vena ketika mengambil alih manajemen persekutuan. Di depan bank kota Sungai Putih, ketua pemimpin, pembeli ada di dalam bank. Pria parubaya, yang menjual barang-barang di depan bank, bergegas untuk menyambut Snow lembut ketika dia tiba. Dalam perjalanannya ke bank, Gentle Snow sangat terkejut dengan atmosfer White River City. Meskipun Star Moon City menjadi ibu kota kerajaan, getaran di White River City terasa seolah-olah harus menjadi ibu kota. Saat dia melakukan perjalanan melalui kota, dia melihat banyak tim dari berbagai guild kelas 1. Ada lebih banyak dan lebih banyak pemain berkualitas di White River City daripada di Star Moon City. Dia bahkan telah melihat beberapa pemain naik melalui kota di puncak Mons. Seseorang tidak akan melihat ini di Star Moon City. Namun tampaknya para pemain White River City sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Seseorang bahkan akan kesulitan untuk menemukan kejadian seperti itu di ibu kota kekaisaran. Ketika Snow lembut memasuki bank, pria parubaya menuntunnya ke sudut aula utama. Si Feng duduk di sana sendirian, jubah hitam menutupi tubuhnya. Namun, meskipun Gentle Snow tidak bisa melihat penampilan si Feng, pria ini merasa akrab. Salju lembut, kenapa dia ada di sini? Apakah Ouroboros The Guild menjual materi? Si Feng agak terkejut ketika dia melihat Snow Gentle berjalan ke arahnya. Mungkinkah sesuatu yang besar terjadi pada persekutuan? Dengan kekuatan keuangan Ouroboros, persekutuan tidak perlu melakukan sesuatu yang sangat merusak untuk mengumpulkan dana. Ketika Snow lembut berhenti sebelum si Feng dan pria parubaya itu akan memperkenalkannya. 6 pria tinggi kekar memancarkan permusuhan memotong melewati kelompok Gentle Snow dan mengelilingi si Feng. Oh, pemimpin kelompok Snow, aku minta maaf, tetapi Blackwater Corporation memiliki urusan dengan pria ini. Maukah kamu memberi kami waktu sebentar? Level 39 berserker terkemuka bernama Lethal Gale menuntut dengan halus, tersenyum dingin. Bab 972 Uji Kekuatan. Saat Snow lembut didorong ke samping, pria parubaya dengan cepat melangkah maju untuk berbicara. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, Lethal Gale memberinya tatapan tajam. Dengan satu pandangan, pria parubaya itu membeku. Meskipun pria parubaya itu tahu bahwa para pemain tidak akan berani menyerang orang lain di tempat seperti ini, tatapan tajam Lethal Gale telah membuatnya ketakutan. Niat membunuh yang lekat di dalam tatapan itu terasa seolah-olah sebilah pisau telah ditekan pada tenggorokan pria parubaya itu, dan jika ia bergerak, kepalanya akan meninggalkan tubuhnya. Ini niat membunuh. Snow lembut juga bisa merasakan tekanan menakutkan bahwa Lethal Gale memancarkan, dan dia tidak bisa membantu tetapi menatap berserker. Sederhananya, niat membunuh adalah semacam penindasan mental. Meskipun niat membunuh tidak bisa dilihat atau disentuh, pikiran manusia bisa merasakan ancaman bahaya. Karena seseorang tidak dapat merasakan bahaya dengan panca indera mereka, pikiran menggunakan mekanisme pemeliharaan diri, menghentikan tubuh dari membuat gerakan tiba-tiba. Itu adalah mekanisme yang sama yang bertanggung jawab atas hewan kecil yang kedinginan ketika terkejut. Ada pepatah di dunia nyata yang terlihat bisa membunuh. Meskipun itu terdengar seperti lelucon, tatapan seseorang memang bisa mengirimkan sinyal tertentu. Ambil contoh binatang liar. Ketika dua hewan liar berhadapan satu sama lain, jika salah satu hewan liar menerima tatapan ganas dari yang lain, yang pertama akan ragu. Hewan liar terlahir dengan indera yang jauh lebih tajam daripada manusia, sehingga mereka dapat menangkap sinyal-sinyal ini dengan lebih mudah. Biasanya, itu sangat sulit bagi pemain biasa. Namun, bagi para ahli yang telah mengalami banyak situasi hidup atau mati, kemauan dan naluri mereka telah mengeras dan dipertajam. Oleh karena itu, mereka dapat mengirimkan sinyal yang lebih kuat, yang bahkan dapat diterima oleh orang biasa. Lethal Gale adalah salah seorang ahli. Perbarui oleh boxnovel.com. Namun, Gentle Snow tidak fokus pada Lethal Gale karena niat membunuhnya, tetapi karena dia agak berbeda dari para ahli game lain. Maksud pembunuhannya jauh lebih dingin dan lebih tajam. Tidak seperti niat membunuh para ahli yang dipancarkan, yang hanya berfungsi sebagai sinyal peringatan. Niat membunuh yang dirasakan Snow lembut dari Lethal Gale menunjukkan bahwa Berserker benar-benar ingin membunuh targetnya. Lebih penting lagi, Berserker mengenakan ekspresi tenang dan alami saat dia memancarkan niat membunuh seperti itu. Fakta bahwa Lethal Gale bisa melakukan ini memberitahunya bahwa tangannya berlumuran darah dunia nyata. Seseorang harus selalu bertindak atas dasar datang pertama, dilayani pertama.
Apakah orang-orang Blackwater Corporation tidak menghormati aturan ini? Snow gentle bertanya ketika dia menarik bawahannya dan melirik Lethal Gale. Dengan mencibir, dia melanjutkan, atau kamu perlu aku memberimu pelajaran sopan santun? Meskipun nada lembut Snow lembut dan tidak terlalu keras, semua orang yang mendengarnya gemetar tanpa sadar. Sepertinya Snow Goddess yang dikabarkan bukan hanya pendorong, pikir Lethal Gale, dikejutkan oleh aura gentle Snow. Di matanya, para ahli game virtual tidak tahu apa artinya sebenarnya untuk bertarung dan membunuh. Orang-orang ini tidak ada artinya bagi mereka, orang-orang yang telah melihat neraka dan menjalani batas hidup dan mati. Namun, aura salju lembut terpancar menunjukkan bahwa dia tidak sedikit lebih lemah darinya. Dia tidak mengharapkan wahyu ini. Yakin. Karena pemimpin Guild Snow mengajukan penawaran, aku tertarik untuk melihat betapa sulitnya kamu sebenarnya. Jika kamu bisa mengalahkanku, orangku dan aku akan pergi. Namun, jika aku menang, kamu harus menunggu kami untuk menyelesaikan obrolan kami dengan pria ini. Meskipun aura Snow lembut telah mengejutkannya, itu saja. Dalam pertarungan yang sebenarnya, seseorang hanya bisa mengandalkan keterampilan mereka sendiri. Dia menolak untuk percaya bahwa keahliannya, yang telah dia asah dalam pertempuran sejati, akan kalah dari seseorang seperti Snow lembut, semua gaya dan tidak ada substansi. Selain itu, jika dia mengalahkan Snow lembut, Abandoned Wave akan lebih mudah mengambil alih Ouroboros. Rekan Lethal Gale mengenakan senyum mengejek ketika mereka menyaksikan Snow lembut. Dia sangat kuat. Dia bahkan telah mengalahkan seorang ahli terkenal dari kegelapan malam kegelapan, yang menempati peringkat ke-354 pada daftar pakar domain dewa. Sedangkan untuk Gentle Snow, dalam pembaruan terbaru dari daftar pakar, dia hanya berada di peringkat 900 teratas. Mengalahkannya akan menjadi sepotong kue untuk Lethal Gale. Oke, aku ingin melihat ahli seperti apa yang telah dipelihara oleh Blackwater Corporation, kata Gentle Snow. Dia kemudian berbalik ke Si Feng, dan dengan nada meminta maaf, dia berkata, maaf, Tuan, tetapi apakah kamu akan menunggu sebentar lagi? Aku akan menyelesaikan pertandingan ini dengan sangat cepat. Kami dapat melanjutkan perdagangan setelah aku selesai. Orang-orang Blackwater awalnya tidak mencari untuk menyebabkan Si Feng masalah. Hanya karena dia itulah para bajingan ini melakukannya. Karena itu, memang benar kalau dia menangani masalah ini. Mencoba yang terbaik untuk menahan tawa, Si Feng berkata dengan nada dalam, tidak apa-apa. Aku sangat senang menonton pertunjukan yang bagus. Dia harus mengakui bahwa jubah hitam adalah barang yang sangat baik untuk menyembunyikan identitas seseorang. Bahkan ketika dia berdiri di depan Snow lembut, dia sama sekali tidak mengenalinya. Saat ini, yang bisa dilihatnya hanyalah jenis kelaminnya. Pada kenyataannya, Si Feng bisa mengungkapkan identitasnya dan mengakhiri pertandingan ini. Namun, dia penasaran melihat seberapa kuat Snow gentle. Baik Snow lembut dan Lethal Gale adalah pengamuk tingkat 39. Keduanya mengenakan peralatan dengan standar yang sama, dengan keduanya mengenakan level 40 Dark Gold Equipment. Jelas bahwa mereka berdua memiliki peralatan tingkat atas yang dapat mengurangi persyaratan tingkat item. Senjata mereka adalah satu-satunya perbedaan di antara mereka. Meskipun Si Feng tidak tahu kualitas pedang besar perak Snow lembut, melihat pedang besar mengumpulkan jejak mana dari daerah itu pasti lebih kuat daripada senjata emas gelap. Di sisi lain, pedang besar Lethal Gale sedikit lebih lemah. Meski begitu, itu adalah senjata emas gelap tingkat atas. Dengan perbedaan yang hampir bisa diabaikan di antara mereka, pertandingan ini akan berakhir pada teknik bertarung mereka. Si Feng sudah mengamati Lethal Gale. Meskipun dia seorang berserker, kelas yang terkenal dengan kekerasan, tindakannya terasa ringan dan lembut. Jelas bahwa kontrol fisiknya telah mencapai standar yang sangat tinggi. Sangat mungkin bahwa dia telah mencapai ranah refinement. Ahli realem penyempitan dianggap ahli puncak di persekutuan kelas 1. Setelah semua, kecuali seseorang memiliki manfaat dari sistem pelatihan simulasi atau keajaiban, itu sangat sulit untuk mencapai realem perbaikan. Oleh karena itu, sangat mengesankan jika persekutuan tingkat pertama memiliki beberapa ahli seperti itu. Adapun para ahli standar tempur yang lebih tinggi, itu tergantung pada keberuntungan. Itu mirip dengan beberapa keberuntungan persekutuan yang tidak memiliki kedudukan karena mereka melihat ahli realem pemurnian muncul dari antara anggota mereka. Sayangnya, kemungkinan seperti itu pada tahap permainan ini sangat kecil kecuali jika pemain itu juga seorang seniman bela diri yang sangat kuat di dunia nyata. Sedangkan untuk Snow lembut, Si Feng tidak melihat tanda-tanda bahwa dia telah mencapai alam penyempurnaan. Kalau begitu, dari mana rasa percaya dirinya berasal? Tentu saja, itu juga mungkin bahwa Snow lembut sengaja menyembunyikan tanda-tanda halus. Jika demikian, bahkan Si Feng tidak akan dapat menentukan standar tempurnya. Dia hanya bisa mengkonfirmasi keraguannya dengan menonton pertempuran yang intens. Begitu Snow lembut menyetujui pertandingan, mereka semua menuju Divine Colosseum di atas White River City. Bab 973, Pertandingan Abad ini.
Di dalam Divine Colosseum, para pemain datang dan pergi. Itu bahkan lebih hidup daripada rumah lelang kota White River. Colosseum ilahi telah menjadi lokasi terpadat di kota. Duduk di sepanjang bar istirahat, banyak pemain mengobrol ketika mereka menonton video pertempuran di layar yang melayang di aula utama. Minuman di sini luar biasa. Sayang sekali harganya sangat mahal. Tidak seperti di tempat lain, di mana kita dapat membayar dengan koin tembaga dan perak, hanya dapat membeli minuman di sini dengan Magic Crystals atau poin yang kita kumpulkan di Divine Battlefield. Setiap botol berharga 100 poin. Aku perlu memenangkan setidaknya 3 pertempuran tim untuk mendapatkan sebanyak itu. Aku tidak akan pernah mampu membeli lebih banyak minuman pada tingkat ini. Tidak ada apa-apa. Beberapa hari yang lalu, seseorang menghabiskan 3.000 poin pertempuran untuk membeli 1 botol Ice Fire Spirit. Aku mendengar bahwa tidak hanya menenangkan, tetapi efeknya berlangsung selama 5 jam. Efeknya yang menenangkan jauh lebih baik daripada menara percobaan. Rasanya juga luar biasa. Apa? Aku bisa minum selama setengah bulan dengan 3.000 poin. The Ice Fire Spirit bukan alkohol terbaik yang tersedia. Aku mendengar bahwa jika seseorang mencapai lantai 8 menara percobaan, mereka dapat membeli air mata penyihir. Satu biaya 5.000 poin. Beberapa waktu yang lalu, aku mendengar bahwa seorang pemain dari kerajaan lain membeli satu. Aku ingin tahu seperti apa rasanya. Berhenti bermimpi. Hanya ahli puncak domain dewa yang bisa mencapai lantai 8. Melewati lantai 4 sudah cukup sulit bagi kami, apalagi lantai 8. Ketika Colosseum ilahi menjadi faktor yang lebih besar dalam kehidupan para pemain tumbuh lebih kuat. Pemain juga menggunakan hasil menara percobaan sebagai cara untuk menilai kemampuan seseorang yang sebenarnya. Adapun Taipan yang menggunakan peralatan mereka untuk menekan orang lain, mereka bukan ahli, hanya kaya. Oleh karena itu, persekutuan dan tim independen sekarang merekrut anggota menggunakan hasil menara trial sebagai patokan. Pemain yang bisa mencapai lantai 5 dianggap ahli biasa. Pemain yang mencapai lantai 6, bahkan di guild besar, adalah ahli dari level selanjutnya. Pemain yang bisa mencapai lantai 7 adalah para ahli yang lebih kuat, bahkan di guild kelas 1. Adapun mereka yang berhasil mencapai paruh kedua dari lantai 7, mereka adalah ahli peringkat teratas dalam persekutuan kelas 1. Seseorang akan kesulitan untuk menemukan pemain di guild kelas 1 yang bisa mencapai lantai 8. Sementara para pemain di aula utama mengobrol di antara mereka sendiri, Lethal Gale dan yang lainnya, yang baru saja tiba, segera menarik perhatian semua orang. Orang-orang di jalan mereka minggir ketika mereka merasakan aura mengejutkan para pemain ini. Namun, tak lama setelah itu, semua orang memperhatikan Snow lembut. Kecantikannya yang seperti suci bahkan memikat beberapa pemain baru. Keindahan itu panas, sial. Apakah ini hari pertamamu bermain game realitas virtual? Kamu bahkan tidak tahu tentang Dewi Salju? Dia adalah pemimpin kelompok Guild Ouroboros tingkat pertama. Berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Aku mendengar bahwa banyak tuan muda kaya telah mencoba melecehkannya di masa lalu. Pada akhirnya, orang-orang ini telah dibunuh ke level 0 dan dipaksa menghapus akun mereka dan memulai dari awal. Mendengar kisah para pemain veteran, para pemain baru di White River City segera menutup mulut mereka. Bagi mereka, bahkan bergabung dengan persekutuan kelas 3 akan memberi mereka hak membual di antara teman-teman mereka selama berhari-hari. Mereka memandang tinggi para pemain di guild kelas 1. Mereka juga menyadari perbedaan besar antara persekutuan kelas 3 dan kelas 1. Dalam domain dewa saat ini, persekutuan tak bertingkat dipaksa untuk berkembang di kota-kota NPC yang lebih kecil, tidak ada tempat untuk persekutuan kecil di kota. Hanya mereka yang diakui sebagai guild tingkat ketiga yang nyaris tidak bertahan di kota-kota NPC. Sementara itu, persekutuan kelas atas memerintah beberapa, atau bahkan lebih dari selusin, kota-kota besar. Dengan sepatah kata dari Snow lembut, pemimpin persekutuan lain akan membuat hidup mereka neraka di domain Tuhan tanpa ragu-ragu. Dengan standar mereka, satu-satunya pilihan mereka adalah memulai akun baru. Apa yang mereka coba lakukan? Mengapa pemimpin Serikat Ouroboros di Divine Colosseum kota White River? Pria itu, Lethal Gale, baru-baru ini mengalahkan pakar peringkat ke-354 dari daftar pakar domain dewa. Aku mendengar bahwa dia bahkan memecahkan rekor menara trial di Hot Sand City dan mencapai lantai 8. Kenapa dia ada di sini? Mungkinkah ini, ketika semua orang melihat Lethal Gale dan Snow lembut memasuki ruang tempur yang sama, aula utama terdiam. Mereka tidak bisa membantu tetapi menatap pintu tertutup ruang tempur, kulit mereka merinding. Seorang ahli lantai 8 akan bertarung dengan pemimpin Guild Ouroboros. Aku perlu memberitahu ketua tim aku dan yang lainnya. Ini pertandingan abad ini, semoga mereka menyiarkan pertarungan. Aku bahkan akan bersedia membayar untuk pertunjukan ini. Melihat mereka tidak mengaktifkan mode privat, kita bisa menyaksikan pertempuran di layar utama. Cepat, pilih pertempuran ini. Pandemonium menyapu ruang utama.
Setiap pemain dengan cepat memanggil antarmuka sistem Divine Colosseum dan mengklik untuk menonton pertarungan Gentle Snow melawan Lethal Gale. Di Divine Colosseum, video di layar aula utama bergantung pada jumlah pemirsa. Jika cukup banyak pemain ingin menonton pertarungan, sistem akan secara otomatis menampilkan pertarungan kata di layar utama. Setelah itu, semua orang di aula utama menatap layar utama dengan gembira. Pada saat yang sama, banyak pemain dengan sungguh-sungguh menghubungi teman dan persekutuan mereka, memberitahu semua orang yang mereka kenal tentang perkembangan yang mengejutkan ini. Sebelum pertempuran antara Snow Lembut dan Lethal Gale dimulai, berita tentang pertarungan mereka telah menyebar ke seluruh kerajaan bintang bulan. Pemimpin persekutuan dan eselon atas dari berbagai persekutuan kerajaan menerima berita pada waktu yang hampir bersamaan. Apakah Snow Lembut kehilangan akal sehatnya? Dia setuju dengan tantangan seperti itu. Mata ungu Star Alliance terkejut ketika mendengar berita itu. Lethal Gale adalah pakar Realm Refinement. Meskipun Gentle Snow kuat, dia hanya mencapai Realm Half Step Refinement. Apakah dia tidak peduli dengan reputasi Ouroboros lagi? Purple Eye tahu betapa kuatnya para ahli Realm Refinement dari pengalamannya dalam sistem pelatihan simulasi pavilion rahasia. Meskipun tampaknya hanya ada garis tipis yang memisahkan seorang ahli Realm setengah langkah refinement dari seorang ahli Real Refinement Real, dengan level dan peralatan yang sama. Perbedaan antara kekuatan mereka seperti perbedaan antara langit dan bumi. Meskipun Gentle Snow memiliki sedikit keuntungan dengan peralatannya karena statusnya sebagai pemimpin persekutuan kelas 1, dia tidak pernah bisa menutup celah dengan keunggulan kecil di atribut. Tidak, dia tidak bodoh. Aku juga mendengar tentang Blackwater membeli Ouroboros. Dari apa yang aku pelajari dari Secret Pavilion, orang Lethal Gale itu adalah seorang ahli yang diam-diam dibina Blackwater, kata Galaxy Pass, tertawa. Kesadaran melanda mata ungu. Ini bukan lagi kompetisi kekuatan yang sederhana. Itu adalah kompetisi antara Ouroboros dan Blackwater Corporation. Kedua reputasi mereka dipertaruhkan. Ungu, beritahu orang-orang kami di White River City segera dan minta mereka merekam pertempuran. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini, perintah Galaxy Pass. Persekutuan lain juga beraksi. Pertempuran Lembut Salju dan Lethal Gale telah menarik perhatian berbagai guild besar Star Moon Kingdom. Babak 974 Dewi Perang. Seorang lelaki botak dan kuat tiba-tiba masuk ke sebuah ruangan yang didekorasi dengan indah, ketegangan tertulis di wajahnya. Boss Wave, sesuatu telah terjadi dengan Gale, pria botak itu melaporkan dengan tergesa-gesa. Mengangkat alisnya, Abandoned Wave bertanya, apa yang terjadi? Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Gale, tapi dia akan berduel dengan Snow Lembut. Berita pertarungan telah menyebar ke seluruh kerajaan, kata pria botak itu. Gale sedang berduel salju lembut. Berita itu agak mengejutkan Abandoned Wave. Namun sesaat kemudian, dia mulai tertawa sebelum berkata, bagus, bagus sekali. Performa Gale kali ini luar biasa. Siapa yang akan membayangkan itu? Tepat ketika aku berusaha memikirkan cara untuk mengambil alih Ouroboros, Snow Lembut mengantarkan dirinya ke depan pintuku. Kirim seseorang dengan segera untuk menyiarkan pertempuran Gale. Aku ingin melihat ekspresi keputusasaan di wajah Snow Gentle. Meskipun dia tidak yakin dengan kekuatan sejati Snow Lembut, dia tahu seberapa kuat Lethal Gale. Sudah menjadi rahasia umum bahwa, meskipun Lethal Gale telah mengalahkan ahli peringkat ke-354 pada daftar pakar domain dewa, itu adalah pertarungan yang sulit. Oleh karena itu, menurut pendapat publik, itu harus menjadi batas kekuatan Lethal Gale. U.P. Tanggal oleh boxnovel.com. Namun dalam kenyataannya, Lethal Gale telah menahan diri. Bagaimanapun, dia adalah anggota tim pertempuran yang dipelihara oleh Blackwater Corporation. Bagaimana dia bisa mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya kepada publik? Dia perlu menyimpan kartu truf itu untuk memberikan pukulan kritis pada tim pertempuran lainnya. Meskipun Abandoned Wave tidak tahu berapa banyak kekuatan yang telah disembunyikan Snow Gentle, dia 100 tahun terlalu dini jika dia pikir dia bisa mengalahkan Lethal Gale. Di dalam Divine Colosseum kota White River, setiap pemain di aula utama menyaksikan layar utama seolah dihipnotis. Akhirnya dimulai. Duduk di sudut bar istirahat, Si Feng memandang timer yang ditampilkan di layar, jantungnya berdebar kencang. Di masa lalu, kekuatan Snow Lembut ditampilkan selama tahap awal permainan telah sangat menakutkan. Banyak ahli menganggapnya menghilang dari domain God memalukan karena mereka semua percaya bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi pemain peringkat 6 dewa peringkat. Kemampuannya jelas bagi semua orang untuk melihat hanya dari bagaimana ia berhasil memelihara dewa klerik Violet Cloud. Layar utama saat ini menampilkan hutan lebat, yang merupakan lingkungan yang sempurna untuk assassins dan ranges. Namun, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda untuk Berserkers. Berserk adalah lambang kekuatan. Kelas Berserker adalah kelas yang menyelesaikan semua masalah dengan kekuatan yang luar biasa. Tidak seperti duel antara kelas lain,
yang antara Gentle Snow dan Lethal Gale tidak diragukan lagi akan menjadi pertempuran singkat. Entah Snow lembut akan dengan cepat mengalahkan Lethal Gale atau sebaliknya. Tidak ada kemungkinan ketiga. Karena itu, semua orang di aula utama memperhatikan layar, takut kehilangan detail pertempuran. Biarkan aku merasakan kekuatan pemimpin persekutuan Ouroboros dengan benar. Mudah-mudahan kamu tidak akan mengecewakan aku terlalu banyak. Begitu Lethal Gale mengeluarkan teriakan rendah, kilau kedinginan tulang melintas di matanya saat ia melepaskan pedang besar raksasa yang tersampir di punggungnya dan memasuki posisi bertarung. Namun, bertentangan dengan harapan semua orang, dia tidak menggunakan cas secara langsung dan menyerbu Gentle Snow. Sebaliknya, dia perlahan-lahan mendekati berserker betina selangkah demi selangkah. Namun, dengan setiap langkah yang dilakukan Lethal Gale, udara di sekitarnya menjadi semakin berat. Bahkan para pemain yang menonton di aula utama bisa merasakan tekanan menakutkan yang berserker pria pancarkan. Sedangkan untuk Snow lembut, dia mencabut pedang besar peraknya dan mengarahkannya langsung ke Lethal Gale yang mendekat. Tindakannya seolah-olah kemenangan sudah ada dalam genggamannya. Penampilannya yang tenang membuatnya tampak seperti dewi perang di medan perang. Ketika hanya 12 meter memisahkan kedua berserkers, semua orang tiba-tiba melihat pemandangan yang mengejutkan. Seluruh tubuh Snow yang lembut mulai mengeluarkan sinar perak. Pada saat berikutnya, 3 pasang sayap logam perak tumbuh dari punggungnya. Peralatan yang dia kenakan juga mengalami transformasi. Armor perak aslinya berubah menjadi satu set jubah putih murni. Dalam sekejap mata, Snow lembut telah berubah dari kelas baju besi piring ke kelas baju besi kain. Perkembangan yang tiba-tiba ini membuatnya tampak seolah-olah seorang malaikat tiba-tiba turun ke medan perang. Pada saat berikutnya, rune ilahi emas terwujud pada jubahnya dan bahkan di pipinya yang tak bercela, menambahkan beberapa petunjuk kekudusan pada dewi perang. Sementara itu, pedang besar perak di tangannya juga telah berubah menjadi 2 bilah yang tipis dan tajam. Busur emas listrik terlihat samar, melingkari pedang satu tangan. Bahkan sebelum ada yang bereaksi, Snow lembut berlari langsung menuju Lethal Gale. Apa yang baru saja terjadi? Apakah dia benar-benar berserker? Transfigurasi mendadak Snow yang lembut memukau semua orang di aula utama. Tak satu pun dari mereka yang mengira dia akan mengalami perubahan seperti itu. Dia sangat cepat. Pada saat ini, bahkan si Feng terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Snow lembut telah menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Kecepatan Snow lembut saat ini sudah di atas kecepatannya. Menonton melalui layar besar, semua orang hanya melihat Snow lembut meninggalkan afterimage di posisi aslinya sebelum muncul tepat sebelum Lethal Gale. Datang. Lethal Gale tertawa ketika dia mengaktifkan berserk skill-nya, Beastification, kulitnya tiba-tiba berubah menjadi merah tua. Kekuatan dan kecepatannya juga melonjak. Segera, dia mengirim cross slash ke Snow lembut. Sebagai tanggapan, Gentle Snow mengayunkan pedang di tangan kanannya, bilah yang berubah menjadi busur cahaya saat menghantam pedang besar Lethal Gale. Bodoh sekali. Gale sudah mengaktifkan Beastification. Meskipun durasi skill sangat singkat, itu meningkatkan atribut kekuatannya sebesar 120%. Selain itu, cross slash adalah skill Sure Kill tingkat 1. Bahkan Great Lords tidak akan dapat memblokir serangan ini. Namun Snow Gentle benar-benar berani menerimanya secara langsung? Mungkinkah dia membiarkan dirinya putus asa karena kehilangan Ouroboros? Bibir Wave yang terbengkalai melengkung membentuk senyuman saat dia menyaksikan tindakan Gentle Snow. Dia sudah bisa melihat adegan Lethal Gale melukai wanita berserker itu. Apakah Snow lembut benar-benar kehilangan akal? Dia benar-benar membuat counter gegabah, mata ungu memandang salju lembut dengan mata penuh kekhawatiran. Snow lembut adalah saingannya. Dia tidak ingin melihatnya kalah dari siapapun kecuali dirinya sendiri. Pada saat ini, Purple Eye bertanya-tanya apakah Gentle Snow benar-benar mengerti betapa kuatnya seorang ahli Realm Refinement yang telah mengaktifkan skill berserk. Adapun si Feng, dia hanya tertawa melihat adegan ini. Di antara semua orang yang hadir di Kolosseum Ilahi, kemungkinan besar tidak ada seorang pun selain dirinya sendiri yang tahu keadaan seperti apa Snow lembut saat ini. Jika ada yang mengatakan bahwa Lethal Gale berada dalam mode berserk sekarang, maka salju lembut saat ini berada dalam mode berserk 2 kali lipat. Alasan untuk transfigurasi Snow lembut adalah dia mendapatkan kelas prajurit suci, salah satu dari 5 warisan besar kerajaan Star Moon. 5 warisan besar kerajaan Star Moon. Belum lagi menyelesaikannya, hanya bisa menerima pencarian untuk legasi ini menunjukkan bahwa seseorang adalah anak yang disukai dari sistem dewa utama. Di masa lalu, hanya salju lembut di seluruh kerajaan bintang bulan yang berhasil menyelesaikan pencarian ini. Si Feng tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan berhasil mengubah kelas menjadi prajurit suci sebelumnya. 5 warisan besar adalah legasi puncak. Keterampilan warisan yang dipelajari oleh Snow lembut secara alami luar biasa. Pada saat ini, skill yang digunakan oleh Snow lembut adalah satu yang unik untuk kelas prajurit suci, legasi berserk skill Starlight Saint.
Skill tidak hanya meningkatkan atributnya secara signifikan, tetapi juga mengubah penampilan eksternal dari senjata dan peralatannya pada saat yang sama. Saat ini, meskipun mungkin tampak seolah-olah Snow lembut dilengkapi dengan baju besi kain, pada kenyataannya, itu adalah baju besi suci. Jubah putih lembut yang dikenakannya bahkan lebih keras daripada adamantite. Kemampuan bertahan jubah-jubah itu jauh melampaui kemampuan baju besi pelat. Bab 975 Tabu, Keterampilan Hidup Kembali. Meskipun Towerfall Berserk bisa memberi pemain kekuatan untuk memerangi keberadaan tier yang lebih tinggi, itu juga memiliki kelemahan yang mencolok. Keterampilan Berserk Legacy semua berbagi masalah yang sama. Dan itulah efek sampingnya. Tidak seperti keterampilan Berserk biasa, semua keterampilan Berserk Legacy akan menempatkan penggunanya ke dalam keadaan lemah begitu jangka waktu mereka berakhir. Apalagi durasi Towerfall Berserk sangat singkat. Bahkan si Feng, yang memiliki salah satu dari 10 warisan Saint besar, dapat mempertahankannya hanya selama 20 detik. Begitu Towerfall Berserk berakhir, ia akan jatuh ke dalam kondisi lemah selama beberapa jam. Namun, itu juga justru karena kelemahan sehingga sistem memungkinkan penggunaan Towerfall Berserk. Berdasarkan perkiraan si Feng, Starlight Saint Gentle Snow seharusnya memiliki durasi yang lebih pendek daripada Blade Liberation-nya. Jika dia tidak bisa menghabisi Lethal Gale dalam periode ini, setelah Berserk skill-nya berakhir, dia akan kalah tanpa keraguan. Orang bisa mengatakan bahwa Snow lembut sedang bertaruh. Ledakan. Tabrakan kedua senjata menciptakan gelombang kejut. Tanah di bawah kedua pejuang itu langsung runtuh saat suara logam yang jelas berbenturan dengan logam bergema di seluruh hutan sekitarnya. Peng. Setengah detik kemudian, seluruh orang Lethal Blade terbang keluar dari kawah. Tubuhnya mematahkan beberapa pohon besar sebelum membanting tanah dengan keras. HP-nya langsung turun lebih dari minus 1800 juga. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak jelas untuk dilihat semua orang. Terbang. Dia terbang. Bagaimana dia begitu kuat? Apakah ini pemimpin persekutuan Ouroboros? Adegan ini mengejutkan semua orang di dalam aula utama. Para pemain yang sebelumnya menghibur pikiran jahat tentang Snow lembut sekarang memiliki menggigil di punggung mereka. Lethal Gale, yang telah mengalahkan ranker ke-354 pada daftar pakar domain dewa, benar-benar dikirim terbang dengan satu pukulan. Jika itu mereka di tempat berserker laki-laki, mereka akan terbunuh seketika oleh serangan kilat Gentle Snow. Salju lembut, wajah Wave yang ditinggalkan berubah suram ketika dia melihat Lethal Gale jijik. Baginya, Lethal Gale kalah dalam kontes kekuatan bahkan setelah mengaktifkan Beastification benar-benar tak terbayangkan. Ini setara dengan salju lembut yang mengirim Great Lord dengan level terbang yang sama. Bagaimana kekuatannya begitu tinggi? Setelah berdiri kembali, Lethal Gale memandang Dewi Perang yang mendekat dengan cepat karena terkejut. Setelah mengaktifkan Beastification, atribut kekuatannya sudah bisa menyaingi Tuan Agung dari tingkat yang sama. Menggabungkannya dengan Cross Slash-nya, bahkan seorang Great Lord akan didorong kembali, belum lagi seorang pemain. Meskipun begitu, Snow Gentle berhasil mengirimnya terbang dengan satu serangan tanpa menggunakan keterampilan apapun. Pikirannya tidak tahu bagaimana ini mungkin. Namun, Lethal Gale tidak memiliki kemewahan untuk merenungkan ini. Jika dia tidak mengatasi serangan Gentle Snow selanjutnya dengan benar, dia mungkin akan kalah secara langsung. Dalam sekejap, Snow lembut muncul di depan Lethal Gale sekali lagi. Kali ini, dia tidak lagi berani untuk berbenturan dengan berserker wanita. Sebaliknya, ia memilih untuk mengambil langkah besar ke belakang sebelum membela diri dengan pedang besarnya. Peng, Lethal Gale dipaksa kembali sekali lagi. Namun, kali ini, ia hanya menerima minus 400 kerusakan atau lebih. Selain itu, dampak dari serangan itu memungkinkan dia untuk menarik diri dari Snow lembut. Tiba-tiba, permainan kucing dan tikus dimulai di medan perang. Setiap kali dua pejuang bentrok, Lethal Gale akan berhasil membeli waktu dengan mengorbankan sejumlah kecil HP. Lethal Gale bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa peralatan Gentle Snow saat ini hanya sedikit lebih baik daripada miliknya. Fakta bahwa masih ada perbedaan yang sangat besar di antara mereka menunjuk hanya satu hal, perbedaan keterampilan. Domain dewa adil dalam segala hal. Keterampilan yang kuat seperti itu pasti tidak bisa memiliki durasi yang sangat lama. Karena itu, yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyeret keluar pertempuran. Jika dia berhasil bertahan sampai skill Gentle Snow berakhir, kemenangan akan menjadi miliknya. Dia bisa mengatakan bahwa Snow lembut belum mencapai alam penyempurnaan dan hanya di alam penyempurnaan setengah langkah, dia tidak memiliki kendali sempurna atas tubuhnya sendiri. Selain itu, dia jelas tidak terbiasa dengan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba ini karena dia akan mengungkapkan banyak kelemahan ketika dia menyerang. Ini adalah alasan mengapa dia bisa membelokkan lintasan serangannya, mengurangi tabrakan serangan secara signifikan dan hanya mengambil sejumlah kecil kerusakan setiap kali. Lethal Gale ini benar-benar sesuatu. Si Feng sedikit terkejut ketika dia melihat Lethal Gale berhasil menangkis serangan Snow lembut satu demi satu.
Daripada alam penyempurnaan, standar tempur yang ditampilkan berserker laki-laki sekarang sudah mendekati alam air mengalir. Orang bisa mengatakan bahwa dia telah mencapai alam air setengah langkah mengalir. Pemain di Realm Refinement akan memiliki kontrol yang tepat atas tubuh mereka sendiri. Bahkan dalam pertempuran kecepatan tinggi, mereka akan mampu melakukan perubahan dadakan. Namun, hanya memiliki standar tempur seperti itu tidak akan cukup bagi seseorang untuk menangkis serangan Snow Lembut. Seseorang juga perlu memahami setiap aksi prajurit suci dan memprediksi lintasan serangannya terlebih dahulu. Hanya dengan ini seseorang dapat mengikuti kecepatan serangan superior Snow Lembut dan mengesampingkan serangannya. Meskipun kedengarannya langsung, para ahli di Realm Refinement akan menemukan prestasi yang sangat sulit untuk dicapai. Seandainya Gentle Snow tidak mengaktifkan Powerful Berserk, dia benar-benar tidak akan memiliki peluang kemenangan melawan Lethal Gale. Detik berlalu dengan cepat. 10 detik setelah pertempuran dimulai, lebih dari setengah medan ruang pertempuran tergeletak hancur. Pada saat ini, Lethal Gale berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan hanya 1/4 dari HP-nya yang tersisa. Snow Lembut akan membutuhkan hanya beberapa detik lagi untuk mengalahkan berserker laki-laki. Tanggal oleh boxnovel.com. Aku harus mengakui, kamu sejauh ini adalah lawan terkuat yang pernah aku hadapi dalam pertempuran sejak aku memasuki domain dewa. Namun, aku percaya durasi skill kamu harus hampir habis. Awalnya, aku tidak bermaksud menggunakan langkah ini. Namun, aku mengakui bahwa kekuatan kamu memang layak untuk aku habis-habisan. Kata Lethal Gale bersemangat. HP Lethal Gale mulai pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, aura yang dipancarkannya juga memperkuat kecepatan. Tidak baik, itu pengembalian keahlian tabu tingkat 1 tabu. Si Feng segera mengenali skill Lethal Gale yang digunakan ketika dia melihat kabut hijau mengelilingi tubuh berserker laki-laki bersama dengan aura yang tumbuh. Sebagai keterampilan tabu tingkat 1, Life Return sangat kuat. Ketika diaktifkan, skill sepenuhnya memulihkan HP penggunanya dalam waktu singkat. Selain itu, semakin banyak HP yang hilang pengguna sebelumnya, semakin banyak bonus strength and agility atribut yang akan didapatkan pengguna hingga maksimum 600 strength dan 600 agility. 600 kekuatan praktis sama dengan total kekuatan dari level 40 berserker yang lengkap. Dengan peningkatan kekuatan yang sangat besar, bahkan jika atribut kekuatan Lethal Gale masih belum cocok untuk Gentle Snow, tidak akan ada lagi perbedaan besar seperti sebelumnya. Dengan standar Lethal Gale, itu sudah cukup baginya untuk mengalahkan Snow Lembut. Lebih buruk lagi, Powerful Berserk Gentle Snow sudah mendekati akhir. Hahaha, salju yang lembut, aku akui kamu luar biasa. Sayangnya, kamu memilih lawan yang salah untuk dilawan. Abandoned Wave tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresi suram di wajah Gentle Snow. Meskipun Lethal Blade telah menggunakan kartu truf terakhirnya, yang mungkin akan mempengaruhi penampilannya di masa depan di gelap arena. Mampu mengalahkan sepenuhnya Snow Lembut sekarang juga merupakan hal yang baik. Segera, Lethal Gale menggunakan cas dan mengambil inisiatif untuk berlari menuju Snow Lembut.